Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Apa yang harus putri kecil lakukan? Dia benar-benar ingin menyihirnya, agar papanya segera menghilang dari pandangannya. Randy mencubit hidung putri kecilnya, lalu menatap Putri Bramasta dan berkata dengan lembut, "Di kantor masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Aku harus melakukan perjalanan selama beberapa hari, jadi aku harus pergi dulu. Kalian bersenang-senanglah, makanlah." Karena makanan sudah di atas meja, mengapa dia tidak memakannya sebelum pergi? Putri Bramasta ingin mengatakan ini, tetapi mengingat bahwa mereka hanyalah orang asing, dia menelan kata-katanya dan mengangguk sambil tersenyum. Randy melihat wajahnya yang tersenyum dan napasnya menjadi lamban. Randy dengan cepat memalingkan kepalanya dan mencium pipi putri kecilnya sebagai perpisahan. Papa mencium putri kecil. Papa juga ingin mencium kak putri kan? Putri kecil berkata dengan suara lembut sambil mengedipkan matanya. Saat putri kecil mengatakan itu, Randy dan Putri Bramasta saling memandang hampir bersamaan. Di bawah tatapan Randy, Putri Bramasta melihat seberkas cahaya yang seharusnya tidak ada di sana. Dia dengan cepat memalingkan wajahnya dan berkedip cepat, pura-pura tidak melihat apa-apa. Melihat Putri Bramasta tidak mengatakan apa-apa, Randy merasa sedikit kesepian. Randy bergumam di dalam hatinya, di restoran yang sama, di tahun yang berbeda. Putri Bramasta masih duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya, tapi dia tidak mengenalinya. Tapi itu tidak masalah, semuanya akan kembali seperti semula. Setelah Randy pergi, Putri kecil mengambil beberapa gigitan pai stroberi dan menyeka wajahnya dengan tangannya. Wajahnya kotor seperti anak kucing, dan dia tidak lupa tersenyum pada Putri Bramasta. "Putri Keci, aku akan membersihkan wajahmu." Putri Bramasta juga lapar, tetapi dia tidak punya waktu untuk makan sendiri. Dia mengambil tisu untuk membantu putri kecil membersihkan wajahnya. Putri Bramasta bergumam di dalam hatinya, papa putri kecil itu sangat murah hati. Aku hanya bertemu putri kecilnya 2 kali, tapi papanya dengan mudah meninggalkan putri kecilnya bersamaku. Bagaimana jika aku adalah orang jahat dengan niat buruk dan menyakiti putri kecilnya? "Kakak, papa sedang dalam perjalanan bisnis. Apakah kakak mau pulang ke rumah bersamaku?" Putri Bramasta baru saja menyeka wajah putri kecil. Ketika dia menyeka wajahnya, membuatnya terlihat seperti anak kucing kecil yang imut. Putri Bramasta membersihkan wajah putri kecil sambil berkata, "Kakak masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan di sore hari, jadi kamu harus pulang setelah makan siang. Kakak akan meneleponmu malam ini." "Kakak, aku ingin kakak menemaniku." Putri kecil cemberut saat dia berbicara. Dia merasa bersedih. Putri kecil tidak melupakan instruksi papanya. Papanya menyuruhnya untuk memancing Putri Bramasta kembali ke rumah. Dia bahkan menggunakan kartu trufnya. Putri kecil tidak percaya bahwa kakak Putri Bramastanya tidak akan menerima umpannya. Tetapi Putri Bramasta harus pergi bekerja, tetapi dia tidak tega menolak putri kecil yang lucu itu. Untuk sementara, Putri Bramasta tidak tahu apakah akan setuju atau tidak. "Kakak, aku akan menemanimu bekerja, tapi kakak harus pulang ke rumah bersamaku." Pada waktu yang tepat, putri kecil menyarankan sebuah solusi. Putri kecil sekali lagi memasang ekspresi sedih, dan berkata, "Jika kakak menolak, aku akan menangis." Mata putri kecil yang besar berair saat dia berkedip,
Sifatnya sangat mirip dengan papanya. Putri Bramasta menghela nafas dalam diam. Ada apa dengan pasangan papa dan anak ini? Baiklah. Hati Putri Bramasta melunak dan dia menyetujuinya. Karena Randy tidak ada di rumah, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menemani si putri kecil. Sementara itu, Randy sedang menelepon Dirga. Aku menerima teleponmu dan membeli tiket pesawat kembali ke Jakarta. Katakan sekarang, apakah Putri Bramasta benar-benar melupakan semua tentang masa lalunya? Tidak bisakah dia mengingatku sebagai kakaknya? Setelah mendengarkan kata-kata Randy, Dirga berbicara dengan penuh semangat. Dirga bahkan lebih bersemangat daripada ketika dia mendengar berita kematian Putri Bramasta 3 tahun lalu. 3 tahun yang lalu, tidak lama setelah Dirga bertemu kembali dengan saudara perempuannya, Dirga sekali lagi mendengar berita kematian Putri Bramasta. Ketika Dirga menerima berita itu, dia segera bergegas ke Jakarta. Tetapi bahkan sebelum dia bisa melihat mayat saudara perempuannya sendiri, orang-orang dari keluarga Sanjaya telah membakar mayatnya. Tidak ada yang bisa menerima hal semacam ini terjadi pada siapapun. Pada saat itu, Dirga bertengkar hebat dengan Randy tanpa ragu-ragu. Dirga sama sekali bukan tandingan Randy, tetapi Randy bahkan tidak membalas Dirga dengan tinjunya dan Randy dipukuli hingga memar di wajahnya. Itu mungkin pertama kalinya Randy dipukuli dalam hidupnya. Faktanya, Dirga tahu betul bahwa Putri Bramasta tiba-tiba menghilang. Randy lebih kesal daripada orang lain. Menjalani 3 tahun ini sama dengan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Randy mengatakan kepadanya dengan tegas bahwa putri istrinya masih hidup dan dia telah mengirim banyak orang untuk mencarinya. Tetapi dunia ini begitu luas, tanpa petunjuk apapun, menemukan seseorang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Orang tua Putri Bramasta telah meninggal dunia, jadi Putri Bramasta hanya memiliki Dirga sebagai keluarga kandungnya. Dirga kembali ke Busan dan dengan tegas menutup studionya. Dirga mulai mencari di Busan, mencari di seluruh negeri, lalu pergi ke luar negeri untuk mencari Putri Bramasta dimanapun dia berada. Dalam 3 tahun ini, Dirga telah bepergian ke banyak tempat dan bertanya kepada banyak orang, tetapi tidak ada berita tentang Putri. Namun, Dirga tidak menyerah. Dirga tidak menyerah untuk mencari Putri. Sebagai saudara sedarah Putri Bramasta, dia pasti tidak akan menyerah. Tepat ketika Dirga menerima berita bahwa Putri Bramasta mungkin berada di Korea, dia menerima telepon dari Randy yang mengatakan bahwa Putri Bramasta telah kembali. Putri Bramasta telah kembali, tetapi dia telah melupakan semua kenangan masa lalunya, yang berarti bahwa di dalam hati Putri Bramasta, mereka sekarang adalah orang asing yang sama sekali tidak dia kenal. Dirga marah karena tiba-tiba mendengar berita ini, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Setelah tenang, Dirga merasa sedikit canggung. Putri Bramasta melupakan masa lalunya, jadi hal-hal ini jelas bukan salah Randy. Alasan mengapa Dirga marah pada Randy adalah karena dia ingin mencari jalan keluar untuk melampiaskan amarah yang telah memenuhi hatinya selama 3 tahun terakhir. Namun, jika Dirga bisa melampiaskan pada Randy, siapa yang bisa jadi pelampiasan Randy? Randy hanya bisa menelan semuanya sampai ke dasar perutnya dan menanggung semua tanggung jawab sendiri. Meskipun Randy dimarahi oleh Dirga, ekspresi Randy tidak berubah saat dia dengan tenang berkata, "Putri kecil akan membawa Putri Bramasta pulang malam ini. Pergi ke rumahku dan temui Putri Bramasta. Cobalah untuk menemukan cara untuk berbicara dengannya lebih banyak." Dirga mengangkat alisnya, "Apa kamu tidak akan pulang? Aku sedang dalam perjalanan bisnis," kata Randy. Dirga menatapnya dengan tatapan kosong. "Aku tidak pernah berpikir bahwa Irfan Sanjaya dari Sandiga Group yang bermartabat juga akan berbohong. Aku tidak lagi ada dalam ingatan Putri Bramasta, dan aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan, jadi aku akan menyerahkannya kepada psikolog terkenal sepertimu untuk berbicara dengan Putri Bramasta," kata Randy. Randy sangat tahu jelas bahwa jika dia di rumah,
Putri Bramasta tidak akan pernah pulang dengan putri kecilnya. Randy menggunakan Putri Bramasta untuk memanjakan putri kecilnya untuk membiarkannya menghabiskan lebih banyak waktu sendirian dengan Putri Bramasta. Dikatakan bahwa darah lebih kental dari air. Anak itu adalah sepotong daging yang telah jatuh dari tubuh mamanya. Mungkin Putri Bramasta telah terkurung dengan putri kecil, jadi Putri Bramasta tiba-tiba memikirkan putri kecil. Psikiater lain tidak mempercayai Randy. Jadi ketika Putri Bramasta kehilangan ingatannya, Randy pertama kali memikirkan Dirga, kakak laki-laki Putri Bramasta, dan menyuruhnya untuk bergegas kembali dari luar negeri. Dirga berkata, "Ambil Ferrarimu dan kendarai bersamaku. Biarkan aku menjadi pahlawan selama 2 hari ini." Dirga adalah orang seperti itu. Dia tampaknya acuh tak acuh tentang segalanya, tetapi di dalam hatinya, dia tahu apa yang harus dilakukan. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.